Lu pernah nggak dengerin orang itu ngeluh karena dia kebanyakan uang? Ya jelas nggak mungkin lah itu. Soalnya uang itu udah kayak problem solving dari segala masalah dari kehidupan kita. Ya bener, kalau uang itu nggak bakal dibawa mati. Tapi uang itu bisa nyelesain masalah lu. Ibaratnya lu punya 1.000.000 masalah, tapi 99.9% itu bakal kelar dengan yang namanya uang. Nah, kali ini gue bakal jelasin kenapanya. Money is not everything, but everything need money. Seperti yang lu tahu dan gua tahu, uang itu adalah alat utama buat ngelakuin transaksi. Kalau lu butuh buat beli kebutuhan pokok, kayak makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan, ya kalau nggak pakai uang, mau pakai apa lagi? Yang ada, lu bakal kejebak sama siklus yang namanya kemiskinan. Maslow Hierarchy of Needs ngomong bahwa kebutuhan fisiologis dan keamanan adalah dasar piramida kebutuhan manusia, yang mayoritas memerlukan uang. Berarti apa? Bener, everything needs money. Dan gak cuma itu, lu pernah denger gak lagunya Jessie J yang ngomongin tentang money cannot buy your happiness? Gua sih setuju, tapi gak sepenuhnya. Soalnya uang itu memang gak bisa beli kebahagiaan, tapi lebih ke membeli kebebasan. Studi menunjukkan bahwa uang bisa banget untuk meningkatkan kebahagiaan, tapi cuma titik tertentu saja. Selebihnya cenderung itu-itu aja. Ya ibaratnya lu ngelakuin sesuatu keseringan terus akhirnya bosen dan bosen sendiri. Ya kayak gitu. Tapi ingat, dengan lu punya uang, banyak jalan atau kegiatan yang bisa lu akses. Money can buy your freedom. Masih berhubungan sama yang namanya uang dan kebahagiaan. Gue mau ambil contoh, kalau lu mau liburan sama keluarga atau pacar lu, pasti itu butuh yang namanya uang. Ditambah lagi ketika lu mau nikah sama orang, lu bikin acara yang namanya wedding, dan lu harus sewa gedung, lu beli rumah, everything itu need money. Jadi uang itu memang bisa banget ngebawa kebahagiaan. Terus lu bisa memberikan dampak yang lebih besar dengan lu ketika punya banyak uang. Gua nggak ngajarin buat monopoli atau membeli semuanya itu menggunakan uang. Ntar gue dituduh apapun ini bisa gue lakuin dengan uang gitu. Ya enggak lah. Maksudnya ngasih dampak yang lebih besar di sini tuh kayak lu punya uang buat ngebantuin orang lain atau mensponsorin proyek sosial, atau bahkan lu ngasih kontribusi untuk perubahan yang besar. Nah kan itu lebih masuk ya. Nggak cuma buat ngebeli kebahagiaan, tapi lu juga ngebantu orang buat bisa jauh lebih bahagia. Jadi kan enak buat dilihatnya gitu. Karena di kehidupan kita ini, ketika kita membantu banyak orang, itu pasti membutuhkan banyak uang. Tapi lu juga bantu orang lain buat bahagia. Ya ibaratnya gini, ketika lu mau ngebantu seseorang, ibaratnya lu mau sedekah lah. Ketika lu mau berbagi atau di saat bulan puasa banyak banget orang bersedekah, itu pasti yang namanya butuh yang namanya uang. Ya maka dari itu, dengan lu banyak uang, lu bisa ngebantu banyak orang, lu bisa sedekah jauh lebih banyak. Ibaratnya di agama pun ya lu pahalanya jauh lebih banyak ketika lu mempunyai banyak uang gitu. Downside-nya, kalau lu kurang pinter buat ngelola uang, lu harus ingat dulu, ada downside. Kalau lu kurang pinter ngelola uang, lu salah ngelola uang, bukannya penderitaan lu bakal hilang, makin nambah. Gua jamin. Nih gua kasih tahu downside-nya kalau lu nggak pinter buat ngatur keuangan. Yang pertama, kehidupan finansial lu jadi kurang stabil. Jelas, karena lu nggak peduli cara ngatur uang. Alhasil, nggak punya dana darurat. Ketergantungan sama orang lain buat pinjem sana sini. Aduh amit-amit lah. Ini gue nggak mau banget buat ngepinjem uang itu buat hidup sana sini gitu. Kedua, udahlah, lu ketergantungan. Nah, utang, lu bisa numpuk kalau lu nggak pinter dengan yang namanya ngelola keuangan. Utang aja udah nightmare banget. Apalagi numpuk utangnya. Gua rasa bukan nightmare lagi, ini udah neraka banget kalau kata gua. Dan gak cuma itu, ketiga, hubungan sosial lu dengan keluarga bakal terganggu. Dan kehidupan yang sulit kayak di sinetron itu bakal bisa kejadian karena faktanya konflik yang terjadi dalam hubungan itu kebanyakan dari masalah finansial atau masalah uang. Dan bisa-bisanya lu bakal stres kalau finansial lu itu gak teratur. Terus dari itu, semua apa yang kejadian, goals yang lu punya bakal sulit banget buat tercapai karena udah terlanjur stres duluan. Bahkan buat ngurusin finansial
Dan berujung kesempatan lu buat ngegapai apa yang lu mau itu hilang. Ini semua akan nuntun lo jauh dan terjebak dalam siklus kemiskinan. Ngeri banget buat kita ngebayangin kalau ini terjadi dalam kehidupan kita. Caranya gimana buat ngatasin downside itu dan tetap berpegangan kalau uang itu bisa ngekelirin masalah lu. Semua downside itu bisa nge-counter dengan solusi yang bakal gua kasih tahu ke lu semua. Anggap aja ini adalah resep atau formula rahasia yang bakal gua share ke kalian semua. Buat aja anggaran bulanan atau budgetin setiap bulannya. Ini lu lakuin bisa dengan tracking pengeluaran dan pemasukan lu. Terus pisahin pengeluaran ke 3 kategori: kebutuhan pokok, sekunder, sama tabungan atau investasi. Gue udah pernah bilang di video-video gue sebelumnya, coba terapin aturan 50, 30, 20 untuk pengeluaran lu. Kalau lu penasaran, tonton aja video gue yang ada di sini. Nah, selain itu, lu juga bisa prioritasin nabung. Setiap lu terima gaji, langsung minimal sisihkan 10% atau 20%-nya buat tabungan sebelum dipakai buat apapun itu. Buat rekening khusus atau lu bisa taruh aja langsung ke platform investasi. Nah sekarang soalnya lagi tren banget yang namanya lifestyle is number one. Jangan lu ikut-ikutan dengan yang namanya lifestyle is number one itu. Kalau lu masih kepikiran kayak gitu, jangan lupa targetin juga kalau lu nabung jangan asal nabung. Misal lu sisihin buat dana darurat, dana liburan, dan dana pensiun. Dan gak bosen-bosennya gue ingetin lagi, manfaat uang dingin kalau lu buat investasiin, dan percaya sama gue, kalau investasi udah ada returnnya, enak banget buat lu kehidupan di masa depannya nanti. Jadinya bisa jadiin active income lu ini menjadi passive income nanti ke depannya. Gue udah pernah bahas tentang investasi sebelumnya. Dan jangan sampai ketinggalan update-update-nya di video-video gue selanjutnya. Nah, kalau lu udah ngelakuin itu semua, saatnya evaluasi setiap akhir bulan. On track nggak pengeluaran lu? Dan nggak cuma itu, ada nggak yang bisa kita cut off dari pengeluaran setiap bulannya itu yang nggak penting. Udah dari situ, sesuaiin lagi sama kebutuhan yang mungkin bisa lu rubah. Kalau udah kayak gini, enak bakal kehidupan lu nanti di kedepannya. Santai, damai, dan luar biasa kalau kata gue. Ya kalau lihat-lihat lagi, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ibarat kata, uang itu kayak detol, bisa ngebunuh 99.9% masalah lu. Lu on track aja, gak usah bingung masalah romance atau apalah itu. Dan percaya sama gua, fokus sama diri lu sendiri dulu. Kalau udah banyak uang atau seenggaknya lancar secara finansial, lu cewek-cewek atau cowok-cowok itu bakal ngedeketin lu dengan sendirinya. Oke, thank you teman-teman semua udah nonton video gua kali ini. Hidayat di sini signing out dan thank you.